Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya, Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas adalah perkembangan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, terpimpin, Orde Baru, dan awal reformasi. Apa manfaat mengetahui perkembangan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, terpimpin, Orde Baru, dan awal reformasi? Yaitu kita bersyukur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita bisa merekonstruksi, mengevaluasi, dan melakukan penelitian tentang perkembangan kehidupan bangsa Indonesia di 4 masa demokrasi. Yang ketiga, untuk menjadikan bangsa yang lebih baik. Masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959, yaitu era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Kabinet era demokrasi liberal ada 7. Yang pertama, Kabinet Nasyir dari Partai Masyumi dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwiryo dari Partai Masyumi dari tanggal 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari PNI, yaitu 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yaitu koalisi PNI dan NU dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, yaitu koalisi PNI, Masyumi, dan NU dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda dari tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Berikut adalah lini masa dari demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Dimulai dari anjuran Presiden Soekarno agar kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi konflik pro dan kontra anggota konstituante, sehingga kemudian diadakanlah pemungutan suara yang hasilnya 269 setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sementara 119 menolak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mencapai 2/3 pada pasal 137 Undang-Undang Dasar 1950.
Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin bertahan sampai tahun 1965 setelah adanya peristiwa G30S Partai Komunis Indonesia. Kemudian banyak sekali demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Kemudian dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950, yaitu Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Di era Orde Baru memiliki kebijakan, yaitu kebijakan ekonomi, ada rencana pembangunan 5 tahun atau Repalita, ada swasembada beras, pemerataan kesejahteraan penduduk. Yang kemudian ada penataan kehidupan politik, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya. Ada penyederhanaan partai politik, ada pemilihan umum, ada peran ganda atau dwi fungsi ABRI. ABRI itu terdiri dari TNI dan Polri. Kemudian ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Dari penataan politik luar negeri, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ada normalisasi hubungan dengan negara lain, yaitu Singapura, Malaysia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Dari penataan kehidupan ekonomi, ada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Ada kerjasama luar negeri dan pembangunan nasional. Masa awal reformasi yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Diawali dengan adanya krisis finansial Asia yang dikenal dengan sebutan krisis moneter. Akibatnya, ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto, yang kemudian lama-kelamaan timbul demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Yang kemudian muncullah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa Trisakti tertembak mati pada saat demonstrasi. Kejadian ini kemudian memicu kerusuhan Mei 1998. Kemudian memunculkan tekanan yang besar baik dari dalam maupun luar negeri terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.
yang akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Berikut ini adalah gambaran mengenai masa reformasi, di mana pada saat itu demonstrasi di mana-mana dan kemudian gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat diduduki oleh para demonstran. Kuis, isilah bagian berikut. Kita sudah membahas mengenai kondisi politik, sosial, ekonomi di masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan Orde Baru serta awal reformasi. Silahkan kalian isi seperti apa gambaran kondisi politik, sosial, ekonomi di masing-masing masa demokrasi untuk kemudian kita diskusikan. Simpulan, generasi muda harus selalu waspada dengan belajar dari pengalaman masa lalu bangsa Indonesia, bagaimana perkembangan kondisi politik, sosial, dan ekonomi di era demokrasi liberal terpimpin Orde Baru dan awal reformasi untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.